Halo teman-teman, jangan kaget kalau saya coba untuk mengupload kali ini membahas tentang Piala AFF, di mana tim nasional kita, tim Garuda kita yang ditangani oleh Sintayong berlaga melawan Vietnam. Banyak yang meminta saya kalau bisa melihat peluang tim kita, apakah kita bisa lolos ke babak semifinal atau bahkan ke final dan juara. Baik, setelah saya menyaksikan pertandingan melawan Vietnam, ya, memang berat kalau kita bisa dikatakan harus ke final dan bisa menjadi juara. Kalau dengan permainan seperti melawan Vietnam, kita kalah segala-galanya. Penguasaan bola 70-30, lebih banyak bertahan, parkir bus bermain, oke, kita bisa mendapatkan hasil imbang. Fine, satu poin, ya. Kita masih ada di atas klasemen di grup B dengan 7 poin sama seperti Vietnam. Tapi dalam bermain saya meragukan tim ini, ya. Dari hasil boleh, tapi dari segi permainan berat, ya. Vietnam lebih mendominasi. Memang Vietnam juga dalam on target cuma 1 kali, tapi melepaskan tembakan di atas 20 kali, ini luar biasa. Dan pemain-pemain kita memang ditargetkan untuk bisa mencari imbang. Makanya dalam taktik yang dimainkan, pola yang ditampilkan STY, saya melihat ini memang lebih cenderung bertahan. Karena hasil draw yang betul-betul diincar dengan counter attack. Syukur-syukur bisa menang. Tapi dengan lebih banyak menumpuk bahkan 5 pemain di belakang, 4 gelandang, membiarkan 1 striker di depan yang dimainkan oleh Esra Walian. Ini jelas bahwa kita hanya mengharapkan keajaiban untuk bisa membuat gol. Itu bisa terlihat bahwa berapa tembakan kita, tidak lebih dari 2. Tidak ada on target sama sekali. Bahkan kalau cuma dengan 1 tembakan, ini tim yang tidak pantas untuk bisa menjadi juara di AFF, ya. Karena di grup A itu ada Thailand dan Singapura yang bagus, yang bisa mengalahkan kita. Dua-duanya ada di puncak klasemen dengan 9 poin. Nanti pada Sabtu Thailand dan Singapura akan memperebutkan juara grup. Nah, kalau kita bisa mengalahkan Malaysia, pasti kita bisa lolos. Namun akan menjadi runner up karena Vietnam itu pasti juga akan mengalahkan Kamboja di atas 3 gol. Sekarang kita boleh di atas dengan unggul 1 gol, memasukkan 9, kemasukan 3. Oke, ada 6 plusnya. Nah, Vietnam memasukkan 5 tanpa kemasukan. Mereka clean sheet terus sampai dengan pertandingan ketiga melawan Indonesia. Plusnya mereka 5. Malaysia di bawah di posisi ketiga, ya, dengan 6 poin. Memasukkan 7, kemasukan 4, plus 3. Harapan bagi Malaysia ada besar. Kalau Malaysia cukup mengalahkan Indonesia dalam pertandingan terakhir nanti pada hari Minggu, tanggal 19 itu 1-0 saja. Menang 1-0 lawan Indonesia, maka Indonesia tersisih. Tidak mungkin Kamboja bisa mengalahkan Vietnam dalam pertandingan terakhir. Karena Malaysia itu mengalahkan Kamboja itu 3-1. Kita mengalahkan Kamboja 4-2. Ya. Mana ada Vietnam harus kalah atau bermain imbang, katakan dengan Kamboja. Pasti saya bisa memikir bahwa di atas 3 gol. Kalau mereka menang 3 aja, plus mereka sudah 8. Dan saya yakin pasti akan itu. Kalau Malaysia dipukul sama Vietnam dengan 3-0, pasti melawan Kamboja mereka akan menang dengan 4-5-0. Dan ini udah cukup bagi pasukan Park Hang-seo, ya, juga pelatih asal Korea ini, untuk bisa membooking 1 tiket dan mereka bisa menjadi juara grup. Jadi posisi Indonesia, tim asuhan Sintayong ini masih berat. Bahkan ada di ujung tanduk. Kalaupun menang 1-0, 2-1, tidak akan mungkin menjadi juara grup. Dan siap-siap harus menghadapi Thailand, tim yang kuat di grup A yang memungkinkan mereka bisa menjadi juara grup. Karena walaupun poin sama dengan Singapura, Thailand ada unggul tipis, ya, memasukkan 8, kemasukan 1, jadi ada plusnya tipis dengan ini. Nah, Singapura itu memasukkan 7, kemasukan 1, jadi memang agak tipis, 7 dan 6 plus mereka. Kalau imbang Thailand dan Singapura, Thailand tetap menjadi juara grup. Singapura harus menang untuk bisa menjadi juara grup. Nah, kalau Indonesia menjadi runner up, katakan menang 1-0, 2-1 atas Malaysia, dan Vietnam memukul Kamboja dengan 4-0 atau 5-0, ya, Vietnam akan menjadi juara grup dan Vietnam ketemu kemungkinan besar adalah Singapura. Kita akan ketemu dengan Thailand. Kalau bermain seperti menghadapi Vietnam yang saya nonton dalam pertandingan yang barusan lewat, ya, ini berat. Untuk bisa menjadi juara grup dengan cara bermain seperti yang ditampilkan melawan Vietnam, kita beruntung. Bisa imbang itu beruntung sekali. Kalau melihat bagaimana tekanan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam, Nguyen Quang Lai dan kawan-kawan, ini memang merepotkan.
5 gelandang sudah kelihatan ya yang bermain. Pratama Arhan di kiri, Asnawi Mangku Alam di kanan, bahkan ada 3 pemain yang bisa bermain di tengah, Rizky Ridho, Alfredo Dewanga, kemudian Fakhrudin yang bermain. Walaupun ada pergantian juga dengan Asnawi keluar, ada Febri masuk pergantian dan Rizky Ridho agak bergerak ke kanan. Kemudian bagaimana taktik yang dimainkan STY dengan bangku cadangan Evan Dimas yang masuk di babak kedua, ada 4 pergantian. Ada Ramai Rumakik juga masuk, Roni Yabes juga masuk di babak kedua, tetapi itu tidak mengubah keadaan karena memang kita memperkuat di lini belakang dan lini menumpuk pemain ada di tengah. Ya memang benar untuk bisa menahan, menghambat Vietnam itu harus bisa banyak menumpuk ya, bukan saja di belakang tapi di tengah itu karena Vietnam begitu kuat gelandang mereka. Pola apapun yang dimainkan oleh Park Hang-seo, mereka pasti akan bermain terbuka, akan ofensif ya, agresif. Itu yang menjadi ciri khas karakter pemain-pemain Vietnam. Dan kita memang menumpuk di sini, kita bisa menahan dengan lebih banyak bertahan, dengan parkir bus ya, yang dilakukan pemain-pemain kita. Ini memang menyulitkan bagi Vietnam. Itu yang membuat mereka untuk bisa mendapatkan on target lebih dari 1. Ini sulit sekali tidak mendapatkan karena rapat disiplin pemain-pemain kita di belakang. Namun kalau ini terus yang ditampilkan, ada rasa takut menghadapi Vietnam atau menghadapi nanti Thailand kalau di semifinal, akan sulit. Karena kita hanya berharap dari counter attack. Ya. Kemudian kita lebih banyak bertahan. Nah lawan yang lebih punya kesempatan untuk bisa menangkan, menguasai ball position ini, yang punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Jadi jangan kita tersenyum, kita jumawa, kita tahu hasil 0-0 ini luar biasa bagi kita. Memang bagi Vietnam ini malapetaka, mereka sial tidak bisa memenangkan karena mereka diunggulkan ya dalam posisi pertandingan. Kita sebagai underdog, kita boleh tertawa, tetapi sambil permainan kita jelek sekali di bawah dari Vietnam. Dan kalau ini kita akan bermain nantinya untuk bisa mengharapkan juara, bukan tidak nasionalis tapi realistis yang saya lihat di sini, berat, sulit untuk bisa menjadi juara di AFF ya. Walaupun memang kita sebagai bangsa Indonesia mengharapkan itu karena kita kan sudah 5 kali runner up ya. Jadi yang ini yang membuat kita pikir susah ya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di Piala AFF. Namun hasil ini pun harus memang disyukuri karena kita tidak kebobolan melawan Vietnam, dan Vietnam itu mendapatkan hasil yang bagi mereka tidak baik ya, karena mereka pasti ingin memenangkan pertandingan. Begitu masuk lapangan mereka ingin menang. Dengan hasil ini mereka pasti akan kecewa. Namun untuk bisa menjadi juara grup terbuka, karena Kamboja, saya katakan sekali lagi, ini akan menjadi makanan empuk buat kita. Kita aja yang harus berkonsentrasi penuh, disiplin. Karena kita masih tetap di ujung tanduk. Belum tentu 50-50 saat ini Malaysia. Malaysia butuh kemenangan. Saya katakan lagi kan, butuh 1-0 menang 2-1 aman. Kecuali kita menahan Malaysia imbang, bahkan kita akan lolos nantinya menjadi runner up di bawah Vietnam. Ya, kalau menang lebih bagus, tapi untuk bisa menjadi juara grup berat dengan hasil imbang. Tapi Malaysia akan habis-habisan. Ini pertandingan yang final buat Malaysia. Ketika mereka kalah dari Vietnam dengan 3-0, harapan mereka itu mampu mengalahkan Indonesia. Kalau mereka menang dengan 1-0 saja, habislah kita. Ya, kita akan tunggu nantinya dalam pertandingan apa yang akan terjadi pada hari Minggu nantinya di saat tim Garuda kita menghadapi tim Malaysia. Sampai di sini perbincangan kita setelah saya melihat pertandingan Piala AFF antara Indonesia dan Vietnam. Oke, ciao.